Awal tahun, Julia Prastini alias Jule sudah bikin geger lagi. Jandana Daehoon ini tampil pede pakai tank top dan joget-joget di akun media sosialnya. Lihat penampilan Jule, sudah bisa dipastikan kalau Jule fix menanggalkan hijabnya. Fakta Jule lepas hijab bahkan dengan rambut merahnya sebenarnya sudah sempat ramai ketika foto Jule dan Safri di lift maupun ketika di playground dengan anak-anaknya. Barangkali Jule memang suka bikin gebrakan. Di waktu bersamaan, ibu tiga anak ini diduga sempat tertangkap mata kamera netizen tengah liburan di Bali bareng aktor ganteng Jeffrey Nicole. Makin ugal-ugalan, makin berani dan makin gaspol, gonta-ganti pasangan dalam hitungan hari. Urat malu seolah sudah putus, Jule yang ketahuan selingkuh dengan Safri Muhammad saat masih berstatus istri juga jadi pelakor untuk sahabatnya sendiri. Belum juga reda isu teman tapi mesra dengan Yusman Kusuma alias Yuka, Jule langsung pepet Jeffrey Nicole. Jeffrey pun auto kena sentil netizen yang gerah dengan kelakuan Jule. Sementara Jule tancap gas berburu cinta baru, Daehoon yang sempat dikabarkan dekat dengan diva Azura, kini mulai punya kesibukan baru. Ya, Daehoon mulai berlatih tinju. Entah ingin tampil lebih maskulin atau alasan ingin lebih sehat, tapi berkembang spekulasi bahwa Daehoon pilih tinju sebagai bentuk pelampiasan sakit hatinya pada Jule. Bukan rahasia umum lagi kalau sejumlah laki-laki yang dipepet Jule memang punya hobi bahkan profesi sebagai petinju. Safri Muhammad, Yuka, sampai yang terbaru Jeffrey Nicole. Murni ingin buktikan diri pada Jule bahwa dirinya juga bisa tinju atau jangan-jangan masih belum ikhlas? Aku sih nggak mau gimana, aku nggak mau buka aib apa segala macam, itu nggak mau. Dan itu santai aja. Aku jujur, aku udah ikhlas dengan semua hal yang terjadi buat aku. Udah selesai dan anak-anak akan dijagain sama aku, ya, dan udah. Sejak rumah tangganya menjadi konsumsi publik, Daehoon memang tak banyak komentar. Bahkan ketika sang mantan makin ugal-ugalan, ia memilih no comment karena tak ingin akan berbuntut saling buka aib. Gak salah kalau sikap Daehoon ini bikin banjir pujian kaum hawa di dunia maya, sampai-sampai ada istilah suami online. Selama aku di dunia sosial media gitu, aku nggak bakal jatuhin siapapun. Aku udah capek aja sih kayak gitu. Jadi kalian nggak usah minta klarifikasi apapun, aku nggak bakal buka mulut, ya. Hahaha. Wartawan aja aku nggak pernah buka mulut. Hahaha. Jadi kalian minta klarifikasi, minta pendapatan, nggak ada. Tapi ya aku akan berusaha untuk bikin anak-anak aku bahagia. Urusan bikin anak-anak bahagia, selebgram berdarah Korea ini sepertinya tak perlu diragukan. Dapatkan hak asuh anak, Daehoon bahkan memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia. Apakah ini demi ketiga anaknya tetap bisa bertemu bebas dengan ibunya, atau ada alasan lain? Karena biayanya luar biasa guys, karena sekarang aku kan nggak punya rumah di Korea, rumahnya di Indonesia. Kalau aku ke Korea sama anak-anak, pertama aku wajib ikut orang tuaku, karena aku sendiri nggak bisa handle semua di Korea. Anak-anak kan anaknya 3 kan, banyak. Dan aku udah tanya ke papa dan kata dia kali ini jangan dulu karena masih dingin, pertama. Kedua, anak-anak nggak ingat apa-apa, terlalu muda. Jadi kalau Juno udah 5 tahun dan gitu boleh, tapi sekarang sayang uangnya, itu kata papaku. Dan ketiga, kamu perlu istirahat, udah gitu.
Gino and I have decided to part ways. My prayers are always with him, and his prayers are always with me. Begitulah sedikit penggalan kalimat yang ditulis Yasmin Napper saat mengumumkan bahwa ia dan Giorgino Abraham sudah putus. Kabar putusnya Gino dan Yasmin pun langsung bikin kecewa sejumlah fansnya. Pasangan yang telah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun ini harus kandas di tengah jalan. Padahal meski awal hubungan mereka sempat tuai pro kontra yang bikin Yasmin ragu, namun tahun berlalu keduanya malah banjir dukungan. Tapi apa mau dikata, kalau awal tahun ini justru jadi awal bagi hidup mereka masing-masing. Jadi apapun yang mereka sumpahkan, mereka jelek-jelekin kamu, didoain putus, didoain harus sama ini, didoain sama itu, kenapa sama Gino. Kamu jangan terpengaruh sama itu. Kamu punya keluarga yang kamu harus diskusikan nih. Apakah Gino baik buat kamu, Yasmin? Yang penting sekarang aku jujur aja sama diri aku, apa yang aku rasakan, aku tulus, ya, dan dia pun juga sama. Whatever will be, aku harap di Indonesia lebih bisa open-minded masalah peraturan-peraturan seperti itu sih. Jujur pada kata hati, hingga hubungan cinta keduanya pun berjalan dalam waktu yang tak sebentar. Meski tak diketahui pasti alasan keduanya memilih putus, namun kuat dugaan bahwa hal ini lantaran perbedaan Gino dan Yasmin. Padahal Gino mengaku sangat merasakan nyaman dan cocok dengan Yasmin, meski usia mereka terpaut hampir 9 tahun. Orangnya nggak tahu ya, mungkin terlalu cuek ya. Terus aku tipe yang I live for today, aku menikmati every moment gitu. Ya akhirnya Tuhan kasih open, bisa coba lihat meskipun beda usia, tapi ya kita lihat ke depannya seperti apa. Di bawah santai aja sih, masih sama-sama muda juga, nggak buru-buru. Aku akan lebih ke pasangan ya. Even though I don't know, with my position, karena keluarga aku memang we're really close, jadi advices apapun pasti aku tampung. Tapi kalau aku merasa enggak, aku tetap akan. And they still support you. Iya, they still support. Pernikahan beda sebenarnya, which I think honestly from my point of view, ya udah, kalau gue cinta sama cewek gue cocok, masa harus lepas dan putus gara-gara. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.